daripada Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah muslimin wal muslimat yang sama-sama kita muliakan Islam kita dari guru kita dan para asatidz yang lainnya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Ini biasanya kita hadir dalam majelis dan berbeda Pak Anies Baswedan akan kembali ke PSBB yang sudah dilakukan. Ini mudah-mudahan ini menjadi arahan dan menjadi kewajiban kita. Salam dan salam semoga dan selalu berlimpah dan berkah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan ilmu akhir. Mari kita awali ahli kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Masih ditanyakan orang-orang guru kita di kita sekali satu pimpinan wilayah kita. Mari Bapak meninggalnya. Mari hadal kita Imam Nawawi muassis hadal masjid. Allah yatawassal bi rahmat ilmu wal jannah wa ya'dil darajatihi. Alhamdulillah lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini liwal fariqaini min urbin wa min ajami. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ustaz baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yalunahum iyakum wa haisa fil amsal. Iya. Wa abiyya Muhammad bin Abdul Bifakil tapi al-Sati al-Musalati al-Amsati Insallahu insa'al Nabi
bin Mas'ud bin Qaibah dia yang masih di kota Maroko dalam Al-Aisyah Abdullah bin Sahal wa disahkan di damihi baca 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 pada ma qaddimal qaddimal Abdul Rahman bin Sahal wa Ubaidillah bin Mas'ud dan Sallallahu alaihi wasallam baca Abdul Rahman yatakallamu faqala abdir wa Rasul Qaumi kata-kata qala tatrikuna wa tattaqiquna taqiquna silatun wa takarrar sama hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknahu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Masih kita berbicara tentang tauqirul ulama wal kibar wa ahlul fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa rafa'a majalisahum wa idharu martabatihim. Ya, masih bab ini agak panjang yang harus kita kaji tentang penghormatan terhadap tauqirul ulama. Pada para alim ulama. Ini alim ulama ini ya harus dihormati, ya. Bukan disakiti. Nah, ini kalau orang yang membunuh ulama ya berarti sakit jiwa. Ya nggak jauh kan dari sakit gila, ya kan. Ya pokoknya ya itulah tadi. Ya mudah-mudahan bisa diselidiki dengan sempurna. Apa yang menjadi motivasi dia untuk membunuh ulama yang memberikan jalan yang terang buat kita ke depan agar kita tidak tergelincir. Ya. Jadi penghormatan terhadap ulama ini wajib hukumnya buat kita. Ulama yang bagaimana? Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ya. Jadi dibagi tuh. Ulama ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Ada ulama yang orientasinya nggak jauh daripada dunia, yang sering disebut adalah ulama suf. Jadi ulama yang ilmunya itu untuk memperkaya diri. Jadi ilmunya itu adalah untuk memperkaya diri dia. Ini ulama suf. Ciri-cirinya kata Imam Ghazali seperti itu. Kemudian apalagi pengikutnya banyak. Dia bisa mempengaruhi pengikutnya tadi. Maka yang paling ditakutkan oleh Nabi selain daripada Dajjal adalah ulama su. Kalau Dajjal itu udah ketahuan musuh kita. Bahkan kita berdoa dalam sholat kita, inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil masyahid Dajjal. Tapi kalau ulama su ini bisa mempengaruhi pengikutnya yang banyak. Ya. Maka dia banyak sekali itu. Kalau ulama su itu pengikutnya ada banyak. Tapi tadi ilmunya itu hanya untuk mencari dunia. Dan senang bermegah-megah. Dan yang paling terakhir dia menganggap bahwa dirinya itu udah dekat banget dengan Allah. Ya. Jadi dia mengukur kalau dirinya itu sangat dekat dengan Allah. Ya, ini yang paling kita takutkan. Tapi yang kita lihat Syekh Ali Jabir ini luar biasa. Beliau ini yang mencerdaskan kita. Bahkan banyak anak-anak yang dimotivasi untuk bisa menghafal Al-Quran dari Syekh Ali Jabir. Ya. Tapi sayang tadi masih aja ya ada orang yang tidak suka bahkan ingin mencelakai beliau.
Tapi sekali lagi, ya, orang baik pasti berteman dengan orang baik. Orang jahat pasti tidak suka dengan orang baik. Jadi bukan orang gila, orang jahat pasti tidak suka dengan orang baik. Ya, kita lanjut ya, jangan terlalu panjang. Ya. Masih tentang penghormatan terhadap ulama dan juga orang-orang tua. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum qala. Daripada Abdullah bin Mas'ud yang Allah ridha terhadapnya, terhadap mereka semua keturunan-keturunannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Hendaklah di belakang aku adalah ulul ahlam wan nuha. An-nuha artinya al-uqul. Ya, ulul ahlam itu adalah humul balighun. Ya. Jadi hendaklah yang ada di belakangku itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang mengerti tentang agama. Yang banyak menghafal Al-Quran, banyak mengerti tentang hadis di belakang aku. Wan nuha, dan orang-orang yang al-balighun. Yaitu orang-orang yang sudah tua. Ya, al-uqul. Ya, sudah bisa berpikir, berakal. Wakila ahlul hilmi. Boleh dikatakan, yang dikatakan ulul ahlam itu adalah ahlul ilmi. Orang yang mengerti tentang ilmu. An-nuha al-baligh. Ya. Kita lanjut. Summal ladzina yalunahum. Kemudian di belakangnya terus ngikutin. Ya. Jadi kalau yang ini ilmunya 100%, nggak sampai lah. Ilmu jarang orang punya 100%. Ya. Orang yang paling berilmu dibawa di belakangnya lagi orang yang di bawah dia. Di belakang lagi orang yang di bawah dia. Makanya nih bocah jangan main nyerobot aja ke depan. Ini sholat di belakang antum, jangan di depan. Depan ini buat orang-orang tua dan orang-orang yang berilmu. Nah ini dipraktekin nih. Ya, pelajaran ini jadi ilmunya manfaat. Jangan sampai kita ngaji ternyata realisasinya atau tidak diaplikasikan dalam ibadah kita, dalam keseharian kita praktekkan. Ya. Summal ladzina yalunahum salasan sampai 3 kali. Ayo di belakangnya ngikutin terus, ngikutin. Lanjut terus ke bawah. Wa iyyakum wahai syatil aswaq. Maka hindarkanlah dirimu daripada suara yang keras. Haisyatil aswaq. Kayak di pasar. Aswaq itu jamak dari sukun. Pasar. Di pasar itu ramai enggak? Jadi masjid itu jangan kayak pasar. Ya, jadi kan nyuruh orang maju ke depan ya juga dengan adab yang bagus, dengan etika yang bagus, dengan suara yang lembut. Takut kan antum depan. Maju. Nah, jangan begitu. Itu kayak pasar. Harus ada adab, ada etika, ada akhlak. Paham nih? Ya, jadi jangan sampai kita lupa ya bahwa nah itu, woi, ya kan? Kebiasaan ya. Jadi di masjid itu dipakailah adab yang bagus ya. Jadi jangan sampai masjid itu seperti apa tadi? Pasar. Pasar itu demen rame. Ya, apalagi kalau udah obral. Iya Pak, ini sisir anti patah Pak. 10.000 anti patah. Begitu dipegang patah ya, buat bapak 1, buat ibu 1. Ya kan? Masih menang juga dia. Ya, jadi sekali lagi jagalah ya kondisi masjid ini betul-betul menjadi tempat yang tenang, tempat menuntut ilmu, menjadi tolak ukur manusia, menjadi barometer umat Islam itu di masjid. Ngukurnya di masjid. Ya. Alhamdulillah ya Pak Anies memperbolehkan kita tetap menjalankan ibadah di masjid yang tidak berada di pinggiran jalan. Ya. Artinya masjid raya yang dikunjungin oleh orang-orang luar. Nah, ya, artinya walaupun kita mengadakan pengajian tetap jaga apa tadi? Protokoler kesehatan. Insya Allah. Jangan jadikan masjid itu seperti pasar. Apalagi hari Jumat. Kalau ada yang ngobrol, ambil batu. Ya, kalau nggak ada batu, pakai alat apa? Isyarat aja. Ini enggak.
jangan ngobrol. Shh. Yang dibilangin, lu juga ngomong. Jangan ngomong, lu juga ngomong. Akhirnya sama-sama ngomong. Paham ya? Kasih isyarat aja. Ya. Kasih isyarat. Nah, kita lanjut pada hadis berikutnya. Ini hampir sama dengan Jumat yang lalu. Ya. An Abi Yahya wakila Abi Muhammadin Sahal bin Abi Hasmah. Daripada bapaknya Yahya dan sering dipanggil juga dengan Abi Muhammad. Atau bapaknya Muhammad. Namanya Sahal bin Abi Hasmah. Tuh, ya. Jadi anaknya dua ini. Ya, dipanggil sesuai dengan nama bapak, dengan nama anaknya, yaitu Abi Yahya, dan juga dipanggil juga dengan Abi Muhammad. Nama aslinya adalah Sahal bin Abi Hasmah. Bi fathil ha, ya, haknya itu pakai fathah al-muhmalah. Ya. Wa iskani sa'il musallasah. Al-Ansori, dan dia termasuk dari golongan orang Ansor. Ya. Radhiyallahu anhu, yang Allah ridha terhadap dirinya. Intalaqa Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah Ibnu Mas'udin ila Khaybar. Intalaqa, berangkatlah Abdullah bin Sahal, ya, dengan Muhayyisah Ibnu Mas'ud ila Khaybar. Muhayyisah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Sahal berangkat ke Khaybar. Wahya yauma idin sulhun, pada hari mendamaikan, perdamaian. Terjadinya mereka diutus oleh Rasulullah untuk mendamaikan, barangkali ada perselisihan di antara, ya, kaum yang ada di sekitaran itu. Ya. Apa kelanjutannya kita lihat? Fatafarraqa, maka berpisahlah keduanya. Siapa yang berpisah? Abdullah bin Sahal, ya, dan juga dengan apa tadi? Muhayyisah, ya, Ibnu Mas'ud, berpisah mereka berdua. Fa'ata Muhayyisah ila Abdullah as-Sahal wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan. Dan ketika berpisah maka datanglah Muhayyisah ila Abdullah bin Sahal. Mencari, artinya ketika terpisah mencarilah tadi Abdullah Muhayyisah ila Abdullah bin Sahal. Wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan. Dan ternyata ketika ditemukan dia sudah berlumuran darah. Ya. Abdullah bin Sahal sudah berlumuran darah dan sudah terbunuh, qatilan, terbunuh. Pada fanahu, ya, maka dikuburkanlah pada fanahu, ya. Summa qadimal Madinah, setelah dikuburkan maka berangkatlah ke Madinah. Fantalaqa Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyisah wa Huwayyisah, ya. Ya, anak-anaknya Ibnu Mas'udin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya Ibnu Mas'ud, dia datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzahaba Abdurrahman yatakallamu faqala, maka berkatalah Abdurrahman, ya, jadi maju nih Abdurrahman ngomong kepada Rasulullah tentang keadaan yang terjadi saat Abdullah bin Sahal terbunuh, ya. Ngadu nih Abdurrahman, ya Rasulullah ini ya, dia ngadu. Apa kata Rasulullah? Faqala, kata Nabi, kabbir wa huwa ahdatsul qaum. Fasakata fatakallama faqala, ya. Yang tua dulu kata Nabi yang ngomong. Jangan semuanya ngomong. Mana yang paling tua bicara. Adab tuh. Ya. Jadi kalau ente ke tempat Pak Lurah, ada hal yang perlu disampaikan, maka yang perlu menyampaikan itu bukan yang muda, yang tua. Maka Nabi katakan kabir. Siapa di antara kalian yang paling tua? Ayo bicara. Ada masalah apa? Apa yang terjadi di Khaybar sana? Maka bicaralah tadi yang paling tua, sampai Rasulullah mengatakan atahlifuna wa tastahiquna qatilakum. Apakah kalian bersumpah untuk menuntut hak terhadap saudara kalian yang dibunuh? Oh ya.
Wa dzakara tamamal hadis, maka disebutkanlah kesempurnaan dari hadis ini, muttafaq alaih, hadis ini adalah sahih Bukhari Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kabbir kabbir maknahu yatakallamul akbar. Jadi kabbir kabir itu maksudnya yang paling tua yang ngomong. Jangan yang muda. Nih Pak, sampai segininya kita diajarkan adab akhlak. Ini kadang-kadang kan kalau mau ngomong semuanya pengen bicara. Ya. Maka nanti kalau yang nanya yang tua duluan. Ayo yang mau nanya siapa? Pasti nggak ada yang nanya. Nah ini kan orang belum disuruh nanya udah nanya. Ya, ntar saya jawab ya, nggak apa-apa. Nanti kalau pelajaran udah selesai, yang mau nanya siapa dulu? Yang tua, yang muda nanti belakangan. Jadi dalam hal apapun bicara kepada seseorang, dia haruskan yang paling tua. Jangan yang muda. Ya. Tadi nanya, saya jawab dah. Masker ini hukumnya apa? Gitu. Ya. Saling menjaga. Saling menjaga di antara kita. Hukumnya mubah kalau tidak terjadi apa-apa, ya. Artinya tadi diperbolehkan pakai masker atau tidak kalau kondisi kita aman, nyaman. Tapi kalau kondisi kita seperti ini, ya kita menjaga kesehatan kita dan menjaga juga kesehatan orang lain, ya. Karena kita nggak tahu siapa yang membawa virus. Ya. Udah, kita lanjut. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir yang Allah ridha terhadap dirinya. Ini Jabir bin Abdullah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulain min qatla Uhudin, yakni fil qabri. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang yang berjihad dalam perang Uhud yang wafat. Ya. Jadi pada saat perang Uhud itu mayit-mayit dijadikan satu, Pak. Bahkan ya di sini diriwayatkan dua mayit dijadikan satu lubang. Ya, karena untuk mempermudah menguburkan jenazah dan tidak perlu disolatkan orang yang mati syahid. Ya, karena orang yang mati syahid itu darahnya itu menjadi apa? Saksi nanti di hadapan Allah. Makanya nggak perlu disolatkan, nggak perlu dimandikan. Langsung dikubur dengan apanya? Dengan apa yang ada pada badannya. Jadikan satu. Ya, kalau ini dikatakan dua orang dijadikan satu. Kata Jabir bin Abdullah. Ya. Ini kan ceritanya Jabir ini ya, cerita tentang perang Khandaq gitu. Ya. Itu pada saat perang Khandaq nih meriwayatkan hadis. Itu Rasulullah menggali parit ya, sekeliling kota Madinah nih Pak. Kota Madinah digali parit. Karena usulan daripada Salman Al-Faris. Jadi saat itu musim panas yang sangat menyengat. Dan manusia betul-betul dalam keadaan payah. Tiba-tiba terdengar bahwa orang kafir Mekah akan menyerang. Menyerang Madinah. Akhirnya Rasulullah bermusyawarah kepada sahabat. Apa strategi kita untuk melawan orang-orang kafir Mekah? Apa kita harus keluar kota menyambut mereka? Kita kan ada perang Badar, perang Uhud. Ya. Perang Badar, perang Uhud artinya peperangan itu dijanjikan di mana kita perang? Di Gunung Badar atau di Uhud? Perang Badar atau perang Uhud? Akan tetapi kata Nabi, ya kalian terserah bagaimana pendapat kalian. Apa kita harus keluar dari Madinah menyambut mereka? Ataukah kita perang dalam kota? Kita tunggu saja di Mekah. Akhirnya Salman Al-Faris usul. Ya Rasulullah, aku usul, kata Salman. Apa? Kita nggak usah keluar. Kita dalam kota aja. Tetapi sekeliling kota Madinah ini kita gali parit. Jadi ketika mereka akan masuk ke dalam kota, mereka terhalang dengan parit tadi. Sehingga perbekalan mereka akan habis dengan sendirinya dan mereka akan lemah. Kata Salman nih, arsitek Pak.
seorang arsitek Islam itu Salman Al-Farisi. Kita gali parit aja ya Rasulullah. Kata Nabi, baik. Gimana yang lain setuju? Setuju ya Rasulullah. Akhirnya digalilah parit sekeliling kota Madinah. Makanya kalau nanti pergi ke Madinah, itu ziarah ke Masjid Sab'ah. Ke Masjid Sab'ah itu masjid 7. Jadi pada saat digali parit, dibikinlah pos-pos. Nah itu dianggap masjid tadi, pos-pos tadi dipakai untuk sholat. Diabadikan jadi Masjid Sab'ah, Masjid 7. Ada Masjid Sayyidatina Aisyah, Ali dan lain sebagainya. Ada 7 pos-pos tadi. Pada saat menggali parit, rupanya ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Nah kalau batu ini nggak pecah, itu jadi pijakan orang kafir Mekah untuk masuk Madinah. Mereka berusaha untuk memecahkan batu tadi. Ketika mereka sudah tidak mampu, Rasulullah katakan, ada masalah apa? Ini batu nggak pecah ya Rasulullah. Baik, kata Nabi, mana kampak yang paling besar? Diberikan Rasulullah gadak kampak yang paling besar untuk menghancurkan batu tadi. Nabi angkat. Bismillah, Allahu Akbar. Diayunkan sama Nabi itu gadak tadi, kampak tadi sekeras-kerasnya di atas batu dan pecah saat itu batu tadi. Untungnya bukan batu bacan, Pak. Kalau batu bacan berebut semua ini. Begitu batu itu pecah, rupanya baju Nabi kesibak. Baju Nabi terbuka dan Jabirnya yang meriwayatkan hadis ini ngelihat. Ternyata Nabi mengganjal perutnya dengan batu. Jadi Nabi itu demen Pak, suka menahan lapar. Nggak mau ngerepotin umatnya. Nggak mau bikin susah umatnya. Ketika batu itu pecah, baju Nabi terbuka dan ada batu yang diikat di perut Nabi. Sampai Abu Bakar itu meneteskan air mata. Kata Abu Bakar, ya Muhammad Rasulullah, kalau di rumahmu tidak ada gandum, bicara sama saya. Ngomong sama saya siapin. Kata Nabi, biarkan. Aku ingin merasakan apa yang paling berat dirasakan oleh umatku. Jadi ketika umatku merasakan kemiskinan yang sangat, aku pengen lebih daripada umatku. Ini jarang nemuin pemimpin kayak begini. Akhirnya Jabir pulang Jabir. Dia datengin istrinya, dia tanya, Bu, ada masakan apa? Nggak ada masakan, Bang. Emang kenapa? Rasulullah ngeganjel perutnya dengan batu. Mungkin udah 3 hari Nabi nggak makan, karena saya lihat ada 3 batu di perut Nabi. Ada makanan apa? Nggak ada makanan. Yang bisa dimakan, dimasak ada kambing. Ya sudah, bawa kemari itu kambing. Begitu kambing dibawa, kaget Jabir. Ya Allah, tuh kambing udah begeng, bengek, kurus ya kan. Kambingnya kurus benar, udah potong aja dah. Akhirnya dipotonglah kambing tadi, dimasak oleh Jabir. Sama istri Jabir dimasak. Bu, kira-kira ini buat berapa orang nih kambing ini? Ya paling 40-an lah, paling banyak 40 lah. Lihat aja kambingnya. Udah begeng, bengek, kurus. Ya. Paling 40, ya bikinlah gulai kambing kesukaan Rasulullah SAW. Dimasak, nanti kalau udah matang Bu, bilangin saya ya. Saya mau balik lagi ke Khandak. Akhirnya Jabir balik lagi, ya Rasulullah, jangan kemana-mana ya. Kenapa? Istri saya masak gulai kambing kesukaan kamu. Ntar kita makan di rumah. Ya udah, siap. Akhirnya begitu masakan itu masak, Jabir didatengin oleh istrinya. Bir, apa? Bilangin Rasulullah udah masak. Cuman bilangin juga Nabi, jangan banyak-banyak bawa orang. Bilangin paling banyak berapa? 40. Ini lu lihat sendiri kambing tadi. Begeng, bengek, kurus. Siap, kata Jabir. Ya Rasulullah, yuk makan yuk. Udah masak tuh di rumah. Gulai kambing kesukaan kau. Cuman bini saya bilang jangan banyak-banyak bawa orang ya Rasulullah. Siap, kata Nabi.
Akhirnya Nabi berdiri di atas batu besar. Orang lagi pada kerja bakti, lagi pada gali parit. Nabi teriak, ayuhan nas, mahai manusia, man minkum ju. Wahai yang pada kerja, wahai manusia, siapa di antara kalian yang lapar? Angkat tangannya. Orang lagi kerja bakti ditanya lapar apa enggak. 1000 orang angkat tangan. Anaju ya Rasulullah, nahnuju ya Rasulullah, kami lapar ya Rasulullah. Alhamdulillah, Jabir masak gulai kambing. Akhirnya 1000 orang berangkat ke rumah Jabir. Ya. Ini jamaah Amin paling depan. Jamaah syuhada belakangan biasa. Ini kelihatan lapar semuanya. Berangkat 1000 orang. Jabir, istri Jabir yang ngelihat yang datang 1000, Jabir ditarik tangannya sama bininya. Bir, sini loh. Ngomong apa sama Nabi? Kan saya bilang 40, ini yang datang 1000. Saya udah bilangin Bu, Nabi jangan banyak-banyak bawa orang 40. Tapi Nabi teriak di atas batu besar. Ditawarin makan. Orang lagi kerja bakti ditawarin makan. Ya lapar semuanya, berangkat 1000. Ngelihat Jabir sama bininya panik, pucet. Rasulullah datang, ada apa Bir? Ayo syai'in Jabir. Ini ya Rasulullah, istri saya nih ketakutan. Kan aku tadi udah pesan juga sama engkau ya Rasulullah, jangan banyak-banyak bawa orang, 40. Tapi engkau teriak, ya ini yang datang 1000. Cukup lah kagak ini ya Rasulullah. Kata Nabi, udah tenang aja Bir. Tenang aja. Mana masakan yang kalian masak? Ada di belakang ya Rasulullah. Dibuka sama Rasulullah. Nabi angkat tangan. Allahumma barik lahum. Ya Allah, berikan keberkahan makanan ini buat mereka semuanya. Pabasoko diludahin sama Nabi. Cih. Beda ludah Nabi sama ludah lu beda. Habis diludahin sama Nabi, ayo masuk 10 makan yang kenyang. Masuk 10 makan kenyang keluar. Masuk lagi 10 makan kenyang keluar. Masuk lagi 10 makan kenyang keluar. Sampai 1000 orang. Satu riwayat menceritakan. Ada dalam kitab ini pernah diceritakan. Ya. Udah semuanya makan. Udah semuanya makan. Sudah kebagian makan. Sudah kenyang. Sudah. Yang belum makan siapa? Kata Jabir, saya, istri saya dengan engkau ya Rasulullah. Dah, ente duluan makan dah. Cuman Jabir mikir, Pak. Kalau orang Betawi bilang, kagak keduman nih gua urusannya. Kenapa? Yang makan udah berapa orang tadi? 1000, kayaknya gak kebagian, kata Jabir. Begitu Jabir masuk, dia buka tutup masakan tadi, panci tadi dia buka. Hampir pingsan Jabir. Kenapa? Ya Allah ya Rabb. Itu gulai kambing masih bergolak seperti tidak disentuh sedikit pun, masih utuh seperti itu. Nih saksinya Jabir nih, ya, yang meriwayatkan hadis ini. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika urusan perut buat umat, Nabi minta sama Allah. Tapi ketika urusan perut buat dirinya, Nabi nggak minta sama Allah. Kita paham nggak di situ? Kalau ente urusan orang ente doain nggak? Kalau urusan diri sendiri, oh Allah, ya Allah, ya. Tapi giliran urusan umat, Nabi kalau dia mau minta sama Allah, Allah kasih. Sampai dia ganjal perutnya dengan 3 buah batu. Tapi ketika dia lihat umatnya dalam keadaan lapar, baru Nabi minta sama Allah. Itu untuk urusan umat. Beda nggak sama kita? Ustadz Kiai dapat sembako, mikirin buat dirinya apa mikirin buat umatnya? Udah jadi ini berkat itu urusan. Sembako ini. Ya, Ustadz bilang, aduh alhamdulillah masih ada nih Pak RT, udah ente bagiin yang berhak tuh.
yang nggak kebagian. Tolong bagikan. Anda ada cukup. Ya. Saya pernah pulang bawa beras pudiah. Ya. Kalau Ustadz kan lebih banyak beras pudiahnya tuh. Berkatnya juga lebih banyak. Sampai di rumah ditanya sama istri saya. Beras apa nih ya? Pudiah. Boleh nggak dimakan? Tanya aja sama diri sendiri. Pantes nggak? Kenapa? Beras pudiah itu buat orang miskin. Jadi kalau ngerasa pantas makan, kalau ngerasa nggak pantas, nggak punya, ya bagiin. Makan, kalau merasa punya bagikan kepada orang. Kalau gitu bagiin aja, bagiin. Sama tetangga kita yang nggak punya. Ini kalau kita ngikutin akhlak Nabi, Pak. Inilah waktunya, saatnya kita untuk berbagi. Berpuluh tahun pengusaha itu merasakan kekayaan di Indonesia. Berpuluh tahun. Baru mau ditutup 2 minggu aja, rame. Merasa ini bakal merugikan dia. Puluhan tahun ente kaya, puluhan tahun ente bergemerlap. Masa untuk kepentingan umat, kepentingan orang banyak, kesehatan orang banyak ditutup. Tolong berbagi. Justru saatnya kau berbagi dengan orang-orang. Ya, ini yang kita lihat, empati, kepedulian. Maka bagi kita ini umat Islam, kondisi keadaan yang seperti ini justru menjadi ladang amal buat kita untuk berbagi. Jangan kita cuma mikirin diri kita sendiri. Lihat bagaimana Rasulullah ketika ada urusan umat, Nabi baru minta sama Allah. Tapi ketika urusan perutnya, Nabi nggak pernah minta sama Allah. Ya. Nabi tidak ingin menjadi beban buat umatnya. Nah ini kita lihat Jabir, ya, hadis yang kita baca. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir yang Allah ridha terhadapnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yajma'u bainar rajulain. Nabi menggabungkan, menyatukan di antara dua laki-laki min qatla Uhudin yang terbunuh dalam perang Uhud, yakni fil qabri, yaitu di dalam kubur. Jadi dikuburinnya tuh 1 lubang. Summa yaqulu, kemudian Rasulullah berkata, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Quran. Yang duluan yang paling banyak hafalan Qur'annya ya. Kata Nabi, yang paling dulu yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya. Makanya kalau udah nggak dapat kuburan, Pak, ya, udah nggak ada kuburan sama sekali, mesti jadikan satu. Yang paling tua itu yang di mana tadi? Yang di bawah. Yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling alim, yang paling tua, itu yang di bawah. Yang di atas ini yang paling muda, yang hafalan Qur'annya sedikit, boleh. Jadi dalam kuburan itu digabung menjadi dua jenazah. Kalau kondisi sudah tidak memungkinkan sama sekali, ya kondisinya darurat. Kan sekarang kita lihat, Pak, ya. Antum lihat sekarang, Masya Allah, kuburan udah semakin mahal. Ya. Kalau dulu tanah masih luas, orang meninggal itu dikuburin di mana aja gampang. Bahkan sampai di rumahnya itu, di belakang rumah ada kuburan. Ya, di desa-desa itu orang masih begitu. Kalau sekarang ente kuburin di mana tadi? Budi Dharma. Ente mesti ngurusin segala macam. Bulan mesti bayar, apalagi kalau dikuburinnya di San Diego. Kerawang, ya. Kuburannya ada yang miliar. Ada yang miliar. Ya, VVIP. Ya, itu yang paling VIP, yang paling utama VVIP, yang paling tinggi, yang paling mahal itu di atas 1 M kuburannya. Wah, itu luar biasa, Pak. Ya, ada wifi-nya, ya ada. Ya barangkali, ya. Yang paling murah itu sekitar 300-an. Tetapi andai kata mau dijadikan satu dalam kondisi darurat, silahkan. Tetapi yang paling tua yang mana tadi? Bawah. Baru kemudian di atasnya siapa? Ya. Sekarang kan sudah mulai nih, kalau kuburan sempit, ya udah kuburin sama bapaknya udah meninggal duluan, anaknya di atasnya, silakan. Ya, udah hancur insya Allah ya, udah nggak berbentuk jasad lagi. Kita lanjut.
Fa idza usyira lahu ila ahadi ma qaddamahu fil lahat, ya. Maka aku memerintahkan, kata Jabir, di antara keduanya tadi untuk dikuburkan di dalam lahat, fil lahat, ya. Yang lahat. Warawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan daripada Bukhari. Ini dua hadis kita baca malam ini tentang adab, ya, tentang etika. Yang pertama berkenaan dengan apa tadi? Bicara kepada seseorang, ya, hendaklah orang yang paling tua untuk mewakilkan bicara. Jangan semuanya pengen ngomong, jangan semuanya pengen bicara. Silakan diwakilkan, ya. Ini RT pengen bicara sama RW, sudah mufakat, silakan siapa yang paling tua di antara RT, bicaralah kepada RW. Jadi dalam hal berbicara kepada seseorang saja itu punya etika, punya adab, ya. Jangan sampai kita bawaannya pengen bicara dulu. Orang yang terlalu banyak bicara itu biasanya terlalu banyak salahnya. Kalau orang tua yang bicara biasanya singkat. Ya udah, mau saya begini. Kalau anak muda biasanya kadang-kadang ingin nunjukin keilmuannya. Ya, bahwa dia orang yang berilmu, muter sono, muter sini, lari sono, lari sini. Apalagi ngomong dengan bahasa yang intelek, birokrasi, ya kan? Sampai tuh RW bingung, birokrasi gua kagak ngerti apaan ya, kan? Terlalu tinggi bahasanya. Orang tua itu biasanya lebih sederhana, ya, dan juga berpikirnya jauh lebih panjang daripada anak-anakmu muda. Nah nanti silakan, Anda yang muda pun nanti akan menjadi tua, ya. Ada waktunya di mana Anda harus berbicara. Jadi gantian. Sekarang waktunya yang tua untuk menyampaikan kepada yang dia harus sampaikan. Kepada siapa dia berbicara? Kepada ustadz, kepada apa? Wakilkan yang tua. Nanti yang tua nggak ada, Anda yang muda belajar dari yang tua tadi bagaimana. Jadi ada waktunya. Regenerasi itu harus terus berjalan. Jangan yang muda belum waktunya ingin apa tadi? Naik ke atas. Nah, hadis yang kedua yang kita baca tentang kuburan. Jadi silakan dikuburkan dalam satu liang asal tadi, dalam satu liang lahat asal tadi. Yang dikuburkan pertama adalah orang-orang yang paling banyak hafalan Qur'annya atau orang yang paling tua. Inilah adab etika dalam Islam. Masih panjang, masih banyak hadis yang belum kita baca. Mudah-mudahan manfaat. Ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Nah, nih yang tua tuh pasti ya. Yang tua dulu, siapa yang tua? Ya, Anda yang tua. Ya. Kalau ya. Ini cerita ini kan dalam peperangan apa ini? Uhud. Ya, dalam perang Uhud itu yang memang kondisinya, keadaannya sudah tidak memungkinkan. Memerlukan waktu yang panjang. Karena umat Islam saat di Uhud itu banyak yang wafat, yang syahid. Ya. Sehingga memerlukan waktu untuk menguburkan. Maka tadi dengan disatukan satu liang. Tapi andai kata tanah masih luas, ya dipisah aja satu-satu. Ya. Andai kata terpaksa ya dikasih nanti. Ya, habis dikuburin dikasih apa lagi? Papan lagi, dimasukin lagi. Kan lagi. Asal diaurin tanah lagi. Ya tetap nempelnya kemana tadi? Tanah. Itu barangkali ya. Silakan. Kalimat di kota ini dari Qatala yaqtulu. Min qatala. Iya. Ya karena di situ ada ya-nya tuh. Bukan qatla, bukan min qatli. Harusnya kan min qatli. Ya. Jadi marfu dia. Jadi harf. Ada lagi yang ditanyakan? Iya. berkenaan dengan kejadian yang korban bagaimana Ya. Ini kuburan secara COVID ya yang dikuburkan. Ya. Katanya sih dibungkus apa itu? Plastik ya, dimasukin plastik ini untuk tidak
menular kepada yang lainnya. Ya. Ketika keadaan darurat, ya, ini keadaan udah darurat Pak, untuk menjaga ya yang lainnya supaya tidak terkena penularan, maka apapun bisa dilakukan dalam hal menguburkan jenazah. Ya. Jadi dijaga betul, ya, tapi tetap prosedurnya tadi ya sesuai dengan etika adab, ya mesti diapakan tadi, dimandikan, kemudian diapakan, disolatkan. Habis disolatkan silakan dibungkus, dimasukin ke liang lahat. Gini, kita berasal dari tanah. Manusia itu asal muasalnya tanah. Ketika kita sudah kembali ke tanah, netral. Ya. Bahayanya, yang paling berbahaya penyakit menular. Tapi ketika dia sudah kena tanah, dia akan netral. Kenapa orang dijilat anjing mesti dibasuh dengan apa tadi? Orang dijilat anjing dicuci 7 kali, salah satunya dengan apa? Kenapa? Karena bahayanya liur anjing itu, kuman yang ada di liur anjing itu sangat bahaya. Nggak bisa mati dengan apapun. Nggak akan netral dengan apapun, dengan sabun apapun nggak akan bisa mati. Tapi ketika sudah kena tanah, udah bersih. Nggak ada lagi kuman dari liur anjing itu di tangan kita atau di kaki kita. Ketika sudah kita basuh dengan apa tadi? Jadi sebetulnya mayit ketika udah dimasukkan ke dalam tanah, liang lahat, udah netral semua. Insya Allah tidak akan menular. Ya, karena kita berasal dari apa tadi? Tanah. Min nutfatin saripati. Tanah ya. Jadi dari pohon-pohon apa? Saripati tanah. Dah cukup ya. Waktu sudah masuk Isya. Ya. Insya Allah syahid. Insya Allah syahid. Ya. Selama dia masih menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, termasuk syahid insya Allah. Ya, makanya kita doakan termasuk Pak Sekda kita, ya, Sekda kita Saifullah, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.